pengembangan dari prodi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem penerapan IRP pada PT Sukses Manufaktur. Halo teman-teman, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Enterprise Research Planning pada PT Sukses Manufaktur. PT Sukses Manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik. Sebelum menerapkan IRP, perusahaan mengalami kendala seperti keterlambatan produksi akibat stok bahan baku tidak terpantau, kesalahan pencatatan persediaan, lambatnya penyusunan laporan keuangan, serta data antar bagian yang belum terintegrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan sistem IRP yang menghubungkan bagian pembelian gudang, produksi, penjualan, dan keuangan dalam satu sistem sehingga proses kerja menjadi lebih efisien dan akurat. Permasalahan utamanya yaitu ada pertama keterlambatan produksi, di mana persediaan bahan baku tidak dapat dipantau secara akurat sehingga bagian produksi sering mengalami kekurangan bahan baku. Akibatnya jadwal produksi menjadi tertunda dan target perusahaan sulit tercapai. Yang kedua, kesalahan pencatatan persediaan dan laporan keuangan. Data stok sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga terjadi perbedaan data antara gudang dan bagian keuangan. Akibatnya penyusunan laporan keuangan menjadi lebih lama karena memerlukan pengecekan ulang. Cara IRP mengatasi keterlambatan produksi. IRP menghubungkan seluruh bagian perusahaan dalam satu sistem sehingga informasi dapat diperbarui secara otomatis. Sistem ini membantu memantau stok bahan baku secara real time, memberikan notifikasi saat stok menipis, mempermudah proses pemesanan bahan baku, mendukung penyusunan jadwal produksi berdasarkan ketersediaan bahan, serta mengurangi kesalahan komunikasi antar bagian. Modul IRP yang paling berperan adalah Inventory Management atau manajemen persediaan karena berfungsi mengelola seluruh aktivitas persediaan di gudang. Modul ini dapat mencatat barang masuk dan keluar secara otomatis, memantau stok secara real time, mengetahui lokasi penyimpangan barang, mengontrol batas minimum persediaan, serta memberikan peringatan saat stok hampir habis. Dengan pengelolaan stok yang baik, ketersediaan bahan baku tetap terjaga sehingga proses produksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Analisis manfaat integrasi data IRP. Yang pertama, bagi bagian produksi, yaitu memantau ketersediaan bahan baku secara real time, mempermudah perencanaan jadwal produksi, mengurangi resiko keterlambatan produksi. Yang kedua, bagi bagian gudang, yaitu memperbarui data stok secara otomatis, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan meningkatkan pengendalian persediaan. Dan yang terakhir, bagi bagian keuangan, yaitu mencatat transaksi secara otomatis, mempercepat penyusunan laporan keuangan, serta meningkatkan keakuratan data keuangan. Rekomendasi agar IRP berjalan efektif. Pertama, pelatihan karyawan, meningkatkan kemampuan pengguna IRP. Yang kedua, menjaga kualitas data, memastikan data selalu akurat dan terbaru. Yang ketiga, menyusun SOP, menetapkan prosedur penggunaan IRP yang jelas. Yang keempat, yaitu evaluasi berkala, menilai dan memperbaiki kinerja sistem. Terus yang kelima, meningkatkan koordinasi, memperkuat komunikasi antar bagian, dan yang terakhir yaitu dukungan manajemen, mendukung implementasi IRP secara optimal. Kesimpulan, implementasi Enterprise Resource Planning atau IRP berhasil membantu PT Sukses Manufaktur mengatasi berbagai permasalahan operasional. Melalui sistem yang terintegrasi, pengelolaan persediaan menjadi lebih efektif, proses produksi lebih efisien, penyusunan laporan keuangan lebih cepat dan akurat, serta pengambilan keputusan menjadi lebih tepat karena didukung oleh data yang diperbarui secara real time. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.